Kota tua Rusi akhirnya kembali tenang setelah perang besar, setelah pertumpahan darah yang tidak diketahui banyak orang. Tapi biasanya ketenangan hanyalah awal dari sebuah badai lain. Perang antara kelompok Tenkai melawan kelompok Yakuza Saiko Family memang sudah berakhir. Saiko Mikio terjebak di dalam mobil yang jatuh ke jurang. Dan secara teknis, seharusnya semua sudah selesai. Amata dan kawan-kawannya selamat. Tidak ada yang harus kehilangan nyawa dan tidak ada yang harus diantar ke liang lahat. Tapi ada cerita yang belum benar-benar berakhir. Beberapa waktu setelah Amata keluar dari rumah sakit, dia bersama Ginta dan Raita datang berziarah ke sebuah pemakaman, makam ayah Ginta. Tidak ada yang bicara, meski banyak hal yang pasti Ginta ingin ceritakan. Angin berembus pelan menemani kesunyian itu. Dan di tempat sunyi itu, mereka melihat seseorang yang tidak pernah mereka kira akan mereka jumpai lagi. Tenkai, orang yang sudah menyeret mereka semua ke dalam sebuah masalah besar sebelumnya. Ditambah dua sosok yang menghampiri Tenkai. Ginta dan Raita langsung mengenali siapa dua orang itu. Mereka sangat terkejut, meski harus menahan agar tidak berteriak. Bitau Brothers. Raita heran, Amata tidak mengenali nama itu. Dua mantan penguasa Akademi Hosen. Dua bersaudara yang pernah mengacak-ngacak susuran. Legenda lama yang seharusnya sudah tidak ada di kota tua Rusi lagi. Sementara, tampak wajah Tenkai gatal tanpa emosi. Tidak ada rasa terkejut atau dia pandai menyembunyikannya. Tatsuya Bitau melirik ke sebuah nisan milik mendiang kakaknya Makio Bitau. Jadi, kamu masih ingat hari kematian kakakku ya? Kata Tatsuya Bitau. Benar dan tenang, tapi seperti mengandung makna yang dalam. Tenkai tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan mulai berjalan pergi. Enggan untuk berinteraksi dengan dua kakak beradik tersebut. Tatsuya memanggil lagi, menanyakan kabar Tenkai dan menyebutkan rumor buruk yang beredar tentang dirinya. Tidak ada respon. Langkah Tenkai tidak melambat, tidak menoleh, tidak berhenti. Hideyuki Bitau menunggu isyarat kakaknya, tapi Tatsuya tetap diam tidak mengejar. Dan di kejauhan, tiga bocah yang mengintip itu menahan napas. Mereka heran kenapa Tenkai bisa kenal dengan Bitau Brothers. Tapi meski penasaran, Amata dan Raita merasa lebih baik mereka pergi saja. Tapi mereka kaget pas mendapati Ginta tidak ada di sebelah mereka. Dan ternyata Ginta sudah berdiri di hadapan Bitau Brothers. Wajahnya tegang, tapi matanya tampak dipenuhi sebuah tekad melawan rasa takutnya sendiri. Kalian kakak beradik Bitau kan? Tanya Ginta dengan suara bergetar. Hideyuki melangkah maju, menanyakan siapa bocah di depannya ini. Raita dan Amata bergegas menyusul, panik kalau Ginta mendapat masalah. Tatsuya menyuruh adiknya tenang dulu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Tatsuya. Ginta menarik napas dan mengatakan sesuatu yang membuat semuanya berhenti sejenak. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Tenkai, kata Ginta. Amata segera menegurnya, mengingatkan Ginta tentang kekacauan yang mereka alami karena terlibat dengan orang bernama Tenkai sebelumnya. Hideyuki mengingatkan kalau dirinya dan kakaknya harus segera kembali ke Tokyo. Ginta tahu ini mungkin saja satu-satunya kesempatan yang dia punya. Dia berseru, aku bertanya karena ingin menyelamatkan hidup Tenkai. Hening. Amata dan Raita terdiam. Kalimat itu terasa berat setelah semua yang terjadi. Beberapa saat kemudian, mereka pindah ke sebuah resto, Gentans. Di sana mereka menemui seorang pria bermuka intimidatif. Auranya seperti Yakuza. Tatsuya Bitau mengenalkan orang itu adalah Kurata Kiichi. Disebut orang yang paling mengenal sosok Tenkai. Amata, Raita, dan Ginta langsung menegakkan badan agar tidak dianggap kurang ajar. Tiba-tiba pria itu berteriak keras. Ketika bocah tersebut mengira dia sedang marah, tapi ternyata cuma kaget melihat menu es krim baru. Ketiganya bengong. Pria berwajah seram seperti preman kelas berat itu
sibuk memilih es krim dengan antusias, dan akhirnya memesan es teh. Tatsuya Bito tampak biasa saja, seolah sudah paham sifat dari Kurata. Lalu setelah pesanannya datang, Tatsuya minta agar Kurata mulai ceritanya. Kurata menyalakan sebatang rokok sebelum memulai bercerita. 8 tahun lalu, saat dirinya masih kelas 1 Hosen, di situ Kurata ketemu sama sesama murid kelas 1, yaitu Tenkai. Murid pendiam, penyendiri, tapi tangguh. Seperti yang lainnya, Kurata ingin dikenal sebagai yang terkuat, jadi dia menantang Tenkai. Tapi 16 pertarungan dalam 6 bulan menghasilkan 16 kekalahan telak. Wajah Amata Masam membayangkan betapa giginya Kurata saat itu, atau terlalu bodoh. Kurata berpikir 2 tahun di Hosen ke depannya akan dihabiskan dengan membenci sosok Tenkai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka jadi akrab. Bahkan beberapa bulan berikutnya sampai mereka kelas 2, keduanya dapat julukan Fujin dan Raijin dari Hosen. Nama mereka mulai dikenal di kota Toarushi, tapi bukan sebagai yang terkuat, karena di Hosen ada satu nama yang berada di atas semua orang, murid kelas 3 Hosen, Makio Bito. Saat itu perang Hosen dan Susuran pecah, kejadian yang menggegerkan kota Toarushi, yang berakhir dengan tragedi berdarah. Kawanishi dari Susuran menusuk perut Makio Bito sampai berakhir tewas. Kegemparan besar melanda. Hosen mengambil langkah mengeluarkan banyak murid yang terlibat dalam perang tersebut, termasuk Tenkai dan Kurata. Di hari terakhir keduanya jadi murid Hosen, Kurata bertanya ke Tenkai, sahabatnya itu, "Apa rencanamu selanjutnya?" Tenkai diam lama, lalu berkata pelan, "Aku akan masuk dunia bawah." Syok dirasakan Kurata. Dia tahu maksud Tenkai, dunia Yakuza. Tenkai tidak ingin hidup pas-pasan. Dia tidak mau jadi orang biasa saja. Dia butuh uang banyak, karena ada seseorang yang harus dia lindungi. Malam itu Tenkai pulang ke rumah kecilnya. Seorang bocah perempuan menyambut dengan wajah ceria, kontras dengan ekspresi datar Tenkai. Misaki namanya. Tenkai minta maaf karena pulang malam. Dia masuk ke dapur, memasak makan malam. Misaki mendekat, mengucapkan terima kasih pada kakaknya yang jadi malu sendiri. Tenkai lebih canggung menghadapi adiknya daripada menghadapi lawan siapapun. Kurata cerita kalau Tenkai dan Misaki adalah yatim piatu sejak kecil. Bagi Tenkai, adiknya Misaki adalah hal terpenting dalam hidupnya. "Aku tidak peduli tanganku jadi sekotor apapun, asal Misaki bisa hidup bahagia," kata Tenkai. Semua terdiam, tidak tahu harus berkomentar apa. Atau memang sudah seharusnya kisah itu didengarkan sampai selesai. Kurata akhirnya ikut Tenkai masuk ke kelompok Yakuza bernama Saigo Family di bawah pimpinan ketua pertama, Saigo Yoshiro. Keduanya diserahkan pada Teru Misayama untuk dididik. Mereka diingatkan, meski pernah jadi berandalan terkenal, tapi di sini mereka bukanlah siapa-siapa. Lalu muncullah seseorang. Semua yang di situ berdiri, menunduk dan memanggilnya Tuan Muda. Sosok itu adalah Saigo Mikio, pewaris Saigo Family masa depan. Di sini kita akhirnya mengerti, Tenkai bukan mencari kekuasaan. Dia juga bukan pecinta kekerasan. Dia hanya seorang kakak yang memilih jalan gelap demi sebuah cahaya bagi adiknya.